Namun untuk mewujudkan hilirisasi agar optimal, ini kita masih banyak menemui hambatan. Pada kenyataannya banyak regulasi dan tata kelola yang masih belum optimal untuk dijalankan seperti itu. Halo Sobat Juara, berjumpa kembali dalam podcast Juara, Jurnal Refinding dan Artikel Hukum Bersuara bersama saya Yuhar, host Anda pada episode kali ini. Tata kelola mineral dan batu bara merupakan pilar penting bagi perekonomian global karena menjadi sumber energi dan bahan baku utama bagi berbagai sektor industri. Bagi Indonesia, komoditas seperti batu bara dan emas berperan besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus memperkuat ketahanan energi dan industri. Sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045, pemerintah mengarahkan pemanfaatan minerba ke arah hilirisasi untuk menghasilkan nilai tambah yang lebih tinggi. Hilirisasi batubara melalui gasifikasi, produksi metanol, dan teknologi energi berbasis batubara diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menciptakan lapangan kerja, serta mengurangi ketergantungan pada ekspor bahan mentah. Kebijakan ini juga selaras dengan Akta Cita nomor 5 dan menjadi bagian dari prioritas nasional RPJMN 2025-2029 yang menekankan transformasi industri dan penguatan ekonomi berbasis nilai tambah. Salah satu permasalahan dalam menciptakan hilirisasi pertambangan adalah kepatuhan terhadap regulasi yang sering berubah. Regulasi yang mengatur tentang mineral dan batubara atau Minerba telah berubah sebanyak 4 kali dan terakhir diubah dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang pertambangan mineral dan batubara. Selain itu dalam regulasi ada ketidaksesuaian antara peran pemerintah pusat dan daerah dalam hal perizinan dan pengawasan. Selanjutnya banyak aktivitas pertambangan ilegal dan tumpang tindih antara perizinan administratif, penegakan hukum yang tidak tegas, dan tebang pilih dalam pencabutan izin usaha pertambangan atau IUP. Masih menjadi kendala dalam pembentukan tata kelola pertambangan yang baik, sistematis, dan efektif. Nah, pembahasan ini pernah diangkat dalam artikel yang terbit di volume 14 bulan April tahun 2025 yang berjudul Tantangan dan Peluang Hilirisasi Pertambangan Komoditas Mineral dan Batubara menuju Indonesia Emas 2045, Evaluasi Penegakan Hukum dan Penataan Administrasi Perizinan Tambang. Untuk lebih jelasnya, Sobat Juara bisa mengaksesnya di website refinding.bphn.go.id/e-journal. Oke, Sobat Juara telah hadir di studio BPHN saat ini penulis dari naskah yang bernama Mbak Dayandini Hastiti Putri. Mbak Dayandini ini dipanggil Mbak Daya ya. Beliau adalah seorang perancang peraturan perundang-undangan, ahli pertama di Kementerian Bappenas atau PN ya Mbak ya. Untuk lebih lengkapnya, mungkin Mbak Daya bisa memperkenalkan diri secara langsung kepada Sobat Juara. Oke, baik. Terima kasih Mbak Yuhar telah mengundang saya di podcast hari ini. Perkenalkan, saya Dayandini Hastiti Putri, biasa dipanggil Daya. Saat ini masih sebagai CPNS di Kementerian PPN Bappenas. Sebelum menjadi CPNS, saya adalah seorang lawyer di Andre & Partners. Oke. Terima kasih atas perkenalan Mbak Daya. Kita langsung diskusi aja kali ya Mbak ya. Baik, Sobat Juara, sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih dalam nih, kita perlu tahu ya, apa sih hilirisasi pertambangan? Kita tanya langsung ke Mbak Daya nih ya. Mbak Daya, hilirisasi pertambangan itu apa sih sebenarnya? Oke, mungkin banyak di antara kita semua udah sering banget dengar hilirisasi pertambangan ya. Hilirisasi pertambangan sendiri ini adalah proses industri di mana dilakukan pemurnian, proses pengolahan untuk menjadi lebih memiliki nilai tambah dalam hal ekonomi gitu. Pada intinya hilirisasi ini bermaksud untuk memberikan produk berupa produk jadi kita tidak lagi mengekspor batubara dalam bentuk mentahan gitu. Jadi kita mengolahnya di dalam negeri, baru setelah menjadi sebuah produk yang memiliki nilai industri, kita mengekspor dan menjualnya ke pasar global seperti itu. Masalah utama dalam menciptakan hilirisasi pertambangan itu kan di antaranya ya, seperti yang Mbak sudah tuliskan di artikel Mbak, itu adalah kepatuhan terhadap regulasi yang sering berubah ya, bahkan udah berubah 4 kali ya regulasi pertambangan ya.
terakhir tahun 2025 dan ketidaksesuaian antara peran pemerintah pusat dan daerah dalam hal perizinan dan pengawasan. Nah, apa sih Mbak bentuk konkret dari permasalahan itu dan bagaimana dampaknya terhadap program hilirisasi pertambangan? Oke, jadi kalau kita bicara soal hilirisasi pertambangan di Indonesia, kita selalu menyuarakan hilirisasi. Itu adalah sebuah cita-cita yang termasuk dalam Astacita kita nomor 5, yaitu untuk terus mengupayakan hilirisasi. Namun untuk mewujudkan hilirisasi agar optimal, ini kita masih banyak menemui hambatan. Pada kenyataannya banyak regulasi dan tata kelola yang masih belum optimal untuk dijalankan seperti itu. Yang pertama, meskipun Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang pertambangan atas perubahan keempat dari Undang-Undang Minerba ini udah diundangkan dan diharapkan membawa kepastian dan manfaat bagi kita semua. Namun faktanya justru menunjukkan bahwa implementasi ini belum hingga bulan ini belum adanya peraturan pelaksana dari undang-undang tersebut. Jadi peraturan pelaksananya PP-nya belum ada. Iya, belum ada. Kita masih mengacu pada PP nomor 25 tahun 2024 dan juga PP nomor 96 tahun 2021. Gitu. Jadi keputusan-keputusan penting yang harusnya bisa diambil untuk cepat mengelola tambang batubara ini menjadi tertunda dan investor pastinya juga tidak punya kepastian hukum untuk segera melaksanakan operasionalnya. Padahal hilirisasi ini kan kita membutuhkan iklim investasi yang stabil, sementara regulasi pelaksananya belum ada seperti itu. Nah, sebagaimana Mbak tuliskan dalam artikel, permasalahan hilirisasi pertambangan dari sisi administratif nih ada beberapa nih Mbak, saya bacakan ya. Banyaknya aktivitas pertambangan ilegal dan tumpang tindih antara perizinan administratif, kemudian ada penegakan hukum yang tidak tegas dan tebang pilih dalam pencabutan izin usaha pertambangan atau IUP. Nah, bisa dijelaskan nggak sih Mbak kepada Sobat Juara terkait permasalahan administratif tersebut? Oke. Sebelum kita masuk ke dalam permasalahan administratif, karena permasalahan administratif ini pada prakteknya bisa kita temui sebelumnya saat saya menjadi lawyer di tahun 2024 di PT UN itu banyak sekali kasus perizinan yang masuk gitu. Jadi sebelum bahas itu lebih baik kita membahas apa saja pelanggaran-pelanggaran tambang yang terjadi gitu ya. Praktek pertambangan ilegal ini sampai tahun ini ada sekitar 1.000 lokasi pertambangan ilegal di negeri kita. Bahkan potensi kerugian negara kita itu mencapai 300 triliun per tahunnya, Mbak. Menurut Lembaga Riset Lingkungan Kesehatan, ada sekitar 900.000 pekerja penambang skala kecil dan besar yang ilegal. Gitu. Mereka ini juga sering menggunakan praktik berbahaya seperti merkuri, melakukan penambangan tanpa izin, tidak adanya tanggung jawab lingkungan seperti reklamasi dan perbaikan setelah pasca tambang, dan tentunya karena ilegal tidak ada kontribusi pajak atau royalti. Nah, ini bukan masalah yang sepele dan ini masalah ini terus muncul dan selalu menjadi penelitian bagi aktivis lingkungan dan penegak hukum lingkungan di Indonesia ya Mbak. Secara finansial, ekologis, dan secara sistemik, upaya hilirisasi ini adalah upaya yang baik, namun PR kita masih banyak karena prakteknya di lapangan masih banyak terjadi penambangan ilegal gitu. Sehingga investor pun akan berpikir 2 kali untuk memutuskan investasi di Indonesia karena lingkungan dan regulasinya masih belum pasti gitu. Walaupun begitu, pemerintah sesekali melakukan razia dan pencabutan izin. Namun pencabutan izin ini belum menyentuh aktor utama dari penambang ilegal ini gitu. Jadi ini masih menunjukkan adanya kekurangan dalam tata kelola dan regulasi yang berganti tanpa adanya integrasi secara sistematis gitu. Penegakannya masih lemah dan juga kemauan politisnya masih cukup tinggi gitu. Jadi
untuk masalah ini juga saya ada sedikit cerita dari klien saya sebelumnya, bahwa klien saya ini dia belum pernah menambang, Mbak. Tadinya sih saya udah mau ngajak dia untuk ngomong di sini gitu, tapi beliau tidak bisa hadir di sini. Jadi dia belum pernah menambang, tapi beliau patuh administrasi. Namun dia tetap kena pencabutan IUP-nya gitu. Nah, karena udah bingung gimana mengembalikan IUP-nya, akhirnya dia sempat bertemu dengan beberapa oknum gitu, menawarkan, bahkan oknum ini nggak percaya kalau beliau ini belum pernah menambang, karena oknum ini biasa membantu yang penambang ilegal seperti itu. Oke, kita lanjut ke masalah administrasi ya, Mbak. Jadi di tahun 2024 itu kan banyak gugatan di Petun tentang IUP yang dicabut, beberapa PT yang tidak beroperasi atau dianggap belum melaporkan RKAB. Namun dari PT-PT tersebut itu belum melakukan penambangan. Artinya kan tidak ada tindakan pidana yang merusak lingkungan, tidak ada pelanggaran serius yang dilakukan oleh mereka. Nah, pencabutan dari IUP ini itu didasarkan dari Surat Menteri ESDM nomor 9 MB3/MEMB 2022 tanggal 6 Januari 2022. Di dalam surat itu ada 5.000 perusahaan tambang minerba, sekitar 5.000 yang udah terdaftar di Kementerian ESDM. Ditemukan 2.343 dianggap tidak berkegiatan. Kemudian ada total 180 IUP khusus komoditas batubara yang dicabut melalui surat tersebut dari Menteri SDM. Jika kita cermati lebih dalam melalui surat tersebut, muncul pertanyaan penting nih. Jadi apa alasan pencabutan ini sudah sesuai dengan pasal 119 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang minerba, mineral batubara. Jadi di dalam pasal 119 ini menyebutkan 3 kondisi hukum yang membolehkan seorang menteri mencabut izin usaha pertambangan gitu ya. Yang pertama, pemegang IUP itu tidak memenuhi kewajiban, diantaranya kewajiban administrasi seperti melaporkan RKAB dan sebagainya, termasuk membayar royalti atau pajak gitu ya. Terus pemegang IUP juga melakukan tindak pidana. Dan yang ketiga, dinyatakan pilot. Jadi ketika 3 kondisi hukum ini tidak terpenuhi, harusnya izinnya belum bisa dicabut seperti itu. Jadi harus ada syarat secara material sebelum dilakukan pencabutan, ya Mbak. Kita juga dari hukum administrasi juga harus membuktikan, memverifikasi dan membenarkan bahwa secara prosedur keputusan pencabutan ini sudah benar, gitu. Sehingga pencabutan ini tidak dilakukan sewenang-wenang hanya karena tidak beroperasi, langsung dicabut semuanya, gitu. Karena kalau misalnya tidak dilakukan pengecekan, tidak diverifikasi, pasti akan terjadi cacat prosedur seperti yang udah terjadi, adanya gugatan ke Petun yang banyak itu. Kalau saya lihat datanya dari Direktori Putusan, itu ada sekitar 20-an kasus yang sudah putus di tahun 2024. Gitu. Titik krusialnya itu sebenarnya ada di sini ya, karena negara memang membutuhkan penertiban izin IUP, tapi penertiban ini tidak boleh mengorbankan asas kepastian hukum. Apalagi kita bicara tentang hak berusaha, hak investasi, aset dari perusahaan, dan lapangan kerja. Jadi keberlanjutan ekonomi di sektor pertambangan. Kalau prosesnya tidak transparan, tidak ada pemeriksaan administratif, dan tidak ada bukti mengenai pelanggaran yang nyata, pencabutan IUP dapat dipandang sebagai tindakan yang tidak akuntabel, tebang pilih, dan berpotensi merusak iklim investasi pertambangan di Indonesia.
Nah, syarat-syarat yang sudah saya sebutkan tadi yang dari pasal 119 ini harus menjadi garis batas atau legal threshold yang nggak boleh dilewati oleh para regulator. Pemerintah juga harus memastikan bahwa setiap langkah penertiban IUP berada dalam koridor hukum yang jelas, pasti, dan sesuai dengan undang-undang yang telah ditetapkan. Karena baik secara administrasi, hukum acara, petun, dan prinsip-prinsip good governance juga harus dikedepankan ya Mbak. Pada akhirnya perizinan minerba ini bukan hanya urusan mencabut izin saja, tetapi ini juga koreksi atas tata kelola pemerintahan kita gitu. Jadi apakah Indonesia ini mau membangun iklim usaha pertambangan yang bersih, transparan, dan berkelanjutan, atau justru akan membiarkan praktik inkonsistensi regulasi dan tindakan sewenang-wenang yang terus-menerus dilakukan gitu. Kalau kita sungguh-sungguh ingin mendorong hilirisasi tetap berjalan efektif, maka kepastian hukum ini bukan hanya menjadi pelengkap, tapi juga menjadi fondasi utama kita. Gitu. Nah, Mbak, berdasarkan apa yang sudah Mbak teliti, kemudian Mbak tuangkan dalam artikel ini, rekomendasi apa sih Mbak yang dapat diberikan untuk menjawab tantangan dan peluang hilirisasi pertambangan khususnya untuk komoditas minerba menuju Indonesia Emas 2045 ini? Oke, baik. Rekomendasi yang bisa saya sampaikan melalui podcast ini, yang pertama adalah penegakan hukum yang benar-benar serius di bidang mineral batubara. Jadi dari segi lapangan kita harus benar-benar ngecek apakah ada penambang ilegal. Jadi kita nggak cuman menunggu adanya laporan atau apa, tapi dari penegak hukum juga harus turut serta di lapangan untuk menegakkan penambang-penambang ilegal gitu ya. Terus dalam hal transparansi perizinan kita juga perlu mengetahui seperti perizinan mana yang dicabut, mana yang masih berjalan, mana yang izinnya dan sudah sesuai dengan undang-undang seperti itu. Jadi tidak hanya penegakan hukum yang efektif itu tidak hanya berbasis pada sanksi, tetapi juga memerlukan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan usaha pertambangan di Indonesia, gitu. Terus yang kedua, kita perlu untuk mereformasi hukum administrasi perizinan yang lebih berkeadilan. Jadi bukan hanya perusahaan-perusahaan tertentu atau perusahaan-perusahaan yang prioritas atau perusahaan-perusahaan yang sudah bekerja sama dengan pemerintah dari sejak lama, tapi juga membuka peluang bagi perusahaan-perusahaan lain untuk dapat turut serta meningkatkan perekonomian di Indonesia melalui industri pertambangan gitu. Kalau ini juga sejalan dengan pasal 60B ayat 1 Undang-Undang Minerba yang menyatakan bahwa WIUP wilayah izin usaha pertambangan batubara dalam rangka hilirisasi dapat diberikan kepada BUMN dan badan usaha swasta dengan cara prioritas. Nah, ketentuan mengenai cara prioritas ini harus lebih diperjelas lagi. Jadi prioritasnya kepada siapa agar pemberian izin ini lebih berkeadilan. Gitu. Terus yang ketiga, penataan izin ini tidak boleh dilakukan dengan pencabutan massal tanpa ada kajian. Ya, kita harus benar-benar mengecek di lapangan apakah benar-benar tidak beroperasi atau apakah sebenarnya sudah beroperasi. Jadi ini dilakukan agar kita tidak salah langkah dalam menegakkan administrasi pertambangan di Indonesia. Melalui Kementerian ESDM ini perlu meninjau lagi hambatan operasional dari pemegang IUP. Jadi alih-alih mencabut semuanya, Kementerian ESDM perlu untuk mengumpulkan apa kendala-kendala dari perusahaan-perusahaan ini, kenapa mereka belum beroperasi, apakah ada hambatan dalam proses perizinannya, apakah karena ada beberapa perizinan itu yang dia belum bisa beroperasi kalau belum mendapatkan IPPKH. Apabila
kawasan tambangnya berada dalam hutan. Jadi ketika kawasan tambangnya berada dalam hutan, seorang pengusaha tambang itu harus memegang IPPKH atau izin pinjam pakai kawasan hutan. Nah, ini juga harus berkoordinasi dengan Kementerian Kehutanan. Nah, disinilah letak hambatan dari para investor tambang, karena kadang mereka sudah memegang IUP, tapi mereka belum memegang IPPKH. Jadi belum bisa menambang, yang menyebabkan mereka belum beraktivitas karena sebenarnya izinnya belum selesai. Jadi izinnya itu butuh bertahun-tahun, bahkan ada yang sampai 10 tahun, Mbak, baru bisa melakukan penambangan karena masih terhambat di perizinan, karena IPPKH itu ada kuotanya. Bahkan ketika suatu perusahaan dalam laporannya mereka menemukan wilayah yang bisa diambil tambangnya itu misalnya adalah 1.000 hektar, sementara dari Kementerian Kehutanan memberikan kuota tidak sejumlah luas tersebut gitu. Jadi berdasarkan kuotanya dibagi-bagi gitu. Ini buat PT ini. Jadi masih, dan itu kan namanya pinjam, pasti ada tenggat waktunya ya Mbak. Jadi masih nunggu yang waktunya selesai dulu baru mereka bisa nambang gitu. Jadi itu yang bikin proses memulai penambangan tuh lama karena terhambat di perizinannya. Kemudian yang keempat, kita juga perlu melakukan harmonisasi dan sinkronisasi regulasi pertambangan. Jadi karena regulasi pertambangan itu kan banyak banget dan terus diubah secara dinamis gitu ya Mbak. Jadi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah ini harus diperkuat. Peraturan-peraturannya harus sinkron dan harus padu agar iklim pertambangan ini menarik investor untuk dapat mulai berusaha di kawasan pertambangan kita gitu. Baik, terima kasih Mbak Daya. Tapi sayang kita udah sampai di ujung podcast nih Mbak gitu kan. Namun saya yakin Sobat Juara nih sudah mendapatkan insight nih dari tema yang kita bahas pada hari ini. Nah, sebelum kita akhiri nih Mbak, sebagai penutup, ada nggak sih Mbak yang ingin Mbak sampaikan kepada Sobat Juara? Oke, baik. Sebagai penutup, saya ingin mengajak Sobat Juara untuk kita bersama-sama, karena Indonesia ini adalah rumah kita, tanah lahir kita, dan tempat kita bertumbuh dan berharap. Mari kita jaga Indonesia, cintai Indonesia, dan terus berusaha memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Baik, terima kasih Mbak Dayandini Hastiti Putri. Baik Sobat Juara, itu tadi perbincangan yang menarik dengan Mbak Daya. Dan untuk melihat artikel Refinding lainnya, Sobat Juara bisa mengakses atau mengunjungi website kami di refinding.bphn.go.id/e-journal. Dan apabila Sobat Juara memiliki ide, gagasan, atau tulisan, dapat dikirimkan ke website tersebut. Dan sebagai informasi, jurnal Refinding terbit 3 kali dalam 1 tahun. Simak terus sosial media kami untuk informasi lebih lanjut. Saya Yuhar, mewakili seluruh tim yang bertugas, mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di podcast Juara lainnya.